Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wal hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita doakan penulis kitab ini, Syekh Zainuddin Al-Malibari, agar Allah memberikan keberkahan pada beliau dan juga kepada guru-guru kita, orang tua kita, dan para ulama Syafi'iyah dan kaum muslimin secara umum. Amin ya rabbal alamin. Saya minta tolong Bang Zul baca Bismillahirrahmanirrahim babus shalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif babus shalah. Innama tajibul maktubatu. Benar. Berarti di sini kitab atau matan Qurratul Ain dan juga syarahnya Fathul Mu'in ini diawali bukan dengan apa? Dengan kitab Thaharah, benar ya? Iya. Oke. Kemudian hal menarik berikutnya, dia nggak pakai istilah kitabus sholati, tapi pakai istilah apa? Babus shalah. Babus sholati. Di mana biasanya dalam buku-buku fikih, kitab itu di dalamnya ada beberapa bab. Adapun bab, maka di dalamnya ada beberapa fasal. Gitu ya. Jadi kitab, kemudian di dalam kitab ada bab-bab, di dalam bab-bab ada apa? Fasal-fasal. Atau cuma kalau di sini karena langsung bab, maka di bawahnya langsung apa? Langsung fasal. Udah. Kemudian dimulai dengan kitabu atau babus shalah bukan dengan babut thaharah, bukan berarti tidak ada pembahasan thaharah di buku ini. Fathul Mu'in termasuk buku yang utuh membahas fikih dari awal sampai akhir. Karenanya dia cocok untuk dipelajari setelah matan Qoyah Takrib serta syarahnya misalnya. Karena sama-sama mempelajari fikih secara umum dari awal sampai akhir. Bahkan dia lebih dalam dan isu yang dibahas lebih banyak. Tapi kenapa nggak dimulai dari babut thaharah? Jawabannya babut thaharah ada di babus shalah. Terus kenapa judulnya babus shalah? Ya karena nanti di pembahasan sholat, tentu kita ketika mau menjalankan sholat berarti harus melakukan syarat-syaratnya, memenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya adalah atau harus minal hadas wal khobath, suci dari apa? Suci dari hadas dan juga najis. Berarti nanti di situ barulah disinggung apa namanya tentang toharoh. Dan ini mirip seperti al-muwatta mulai awal-awal mawaqitus sholah bahkan. Mawaqitus sholah. Jadi awal al-muwatta justru waktu sholat. Bukannya meremehkan toharoh, bukan. Tapi kan kapan toharoh berwajib? Pada dasarnya toharoh berwajib kalau orang mau sholat kan gitu. Pada dasarnya. Nah, kemudian kapan orang mau sholat? Kalau sudah tiba waktu sholat. Dengan logika berpikir seperti itu, maka kita bisa pahami mengapa penulis Syekh Zainuddin Al-Malibari memulai Qurratul Ain dan juga Fathul Mu'in ini dengan babus shalah. Oke, lanjut. Ya syar'an. Oh, langsung ya saran, Sat. Ya, di situ apa? Coba. Babus sholati. Ada matannya di atas. Oke, babus sholati. Babus shalat. Hiya syar'an aqwalun wa'alun mahsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun. Oke, gini. Sebentar, Bang Zul. Jadi yang di atas nih Qurratul Ain. Ya. Yang di bawah nih Fathul Mu'in. Gitu ya? Ya. Oke. Hiya syar'an. Hiya syar'an aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Oke, jadi apa definisi sholat secara syar'i, secara istilah syariat? Yaitu ucapan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini definisinya. Adapun secara bahasa apa artinya? Ada yang tahu nggak? Teman-teman di sini ada yang tahu apa? Doa. Sholat. Doa. Bagus. Iya, doa. Oke. Silakan lanjut. Ini ada antar. Wasumiyat dzalika. Wasumiyat bidzalika lastimaliha ala sholati lughatan. Wahya ad-du'a'u. Oke, jadi dia disebut demikian. Jadi sholat disebut sholat karena dia mengandung sholat yang secara bahasa, yaitu apa? Sholat secara bahasa doa. Berarti kalau di sini kita terpaham dari ungkapan penulis di sini bahwa
Berarti pengertian sholat secara istilah lebih luas atau lebih sempit daripada secara bahasa? Lebih luas. Luas. Lebih luas. Pertanyaan saya, ini lumrah nggak dalam pembahasan fikih atau ilmu-ilmu Islam? Lumrah nggak kayaknya? Lumrah. Kayak puasa. Tidak. Tidak lumrah. Oh, Nah, bagus. Siapa tadi yang bilang tidak tuh? Siapa tadi tuh? Saya nggak tahu. Anasat. Siapa nih? Betul. Nah, enggak, sebentar namanya nih. Saya nggak ngeliat. Siapa ini? Mohon maaf. Habil. Dian- Dianulfa. Dian Ulfa. Oh, Dian Ulfa. Oke. Jadi betul sekali bahwa umumnya dalam pembahasan ilmu-ilmu Islam itu pengertian secara lugah itu lebih luas daripada pengertian secara apa? Secara syariat. Gitu. Tapi ada beberapa kasus, jarang memang, sebaliknya. Nah, di antaranya sholat. Kalau kita maknai seperti ini, maka berarti makna lugohnya, doa, lebih sempit daripada makna syar'inya, yaitu doa plus apa sujud plus ruku plus bla bla bla. Berarti kan lebih luas. Contoh lain misalnya yang, kalau contoh standar yang lumrah itu contohnya misalnya puasa. Puasa apa pengertian cara bahasanya? Ayo, kita belum lama bahas puasa. imsak. Imsak, menahan diri. Dari apa? Dari apa menahannya? Ini nama bukti lah. Dari Yang membatalkan puasa. Pembatal. enggak, secara bahasa. Yang menahan diri dari apapun, dari ngomong. Mutlakon. Enggak mutlak kan gitu. Al-imsak, mutlaqul imsak. Sampai-sampai di surat Maryam kan, Maryam enggak ngomong aja disebutnya ini nazartul rahmani sauman. Tapi kalau secara istilah kan lebih sempit. Ya enggak? Itu hanya menahan diri dari pembatal puasa. Yang pembatal puasa kita tahu ada 10. Udah itu aja. Sisanya ngomong, tidur, jalan-jalan. Tentu kalau lockdown nggak boleh jalan-jalan ya. Tapi ya artinya puasa itself itu kan boleh jalan-jalan dan semisalnya. Berarti pengertian secara syar'i lebih sempit daripada pengertian secara bahasa. Tapi kalau sholat nggak, kebalikannya. Juga yang diantara yang nggak lumrah juga seperti iman. Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang pendapat yang benarnya dan juga yang dapat kita sebut pendapat yang paling mewakili pendapat Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa iman itu apa? Pengertian secara bahasanya at-tasdiq. Tetapi pengertian secara istilahnya lebih luas daripada mujarradut tasdiq, yaitu tasdiq at-tasdiqu bil janan wa nutqu bil lisan atau wal iqrar boleh juga wal iqrar bil lisan wal amalu bil arkan yazidu bi taati rahman wa yanqusu bi taati syaitan. Kan begitu. Berarti pengertian iman secara bahasa membenarkan, percaya, itu lebih sempit daripada pengertian secara istilahnya ya. Yaitu tidak hanya sekedar percaya, tapi juga mengakui dengan lisan, dan juga membuktikan dengan amal perbuatan. Oke. Ini poin penting di awal. Oke, lanjut. Wal mafrudatu. Wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Maklumatun minad dini bid-darurati. Fayakfuru jahiduha. Oke, sebentar. Kita semain dulu. Jadi sholat yang diwajibkan fardu ain ada berapa? 5. Di sini ada 5. Kita tahu fikul setiap hari dan malam ini. Kita semua tahu. Alhamdulillah. Yang mana hal ini diketahui dalam agama Islam itu secara pasti. Jadi jelas orang semua, bahkan non-muslim pun tahu orang Islam wajib sholat 5 waktu. Karena itu kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, fayakfuru jahiduha, ini penting nih. Maka orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, atau sebagiannya dari 5 waktu ini, hukumnya bagaimana? Bagaimana orang tersebut? Maka orang tersebut yakfuru, keluar dari Islam. Nah, ini berarti nggak main-main. Kok gitu? Ya karena ini hal yang maklumun minad dini bid-darurah. Jelas ketahuan dalam agama, jelas undebatable, udah perkara baku. Ada orang coba-coba bilang, nggak apa-apa, nggak sholat. Yang penting ingat Tuhan. Nah, itu gimana? Ya bukan muslim berarti dia. Meskipun dia sholat. Meskipun apa? Meskipun dia sholat. Ya, tapi kalau dia bilang sholat sih nggak wajib sebenarnya. Cuma ya baguslah saya sholat. Nah, itu dia bukan muslim berarti. Oke, lanjut. Walam tajtami'
hazihil khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi belum pernah berkumpul 5 kewajiban sholat ini seperti ini selain pada Nabi Muhammad SAW, di mana dalam penjelasan terhadap Fathul Mu'in dibawakan riwayat bahwa sholatnya Nabi Adam itu hanya sholat subuh, kemudian sholatnya Nabi Daud hanya sholat zuhur, sholatnya Nabi Sulaiman hanya sholat asar, kemudian sholatnya Nabi Yakub hanya sholat maghrib, dan sholatnya Nabi Yunus hanya sholat isya. Gitu. Adapun Nabi Muhammad SAW maka diwajibkan beliau 5 sholat, dan belum pernah ada Nabi sebelum beliau yang sholatnya 5 waktu selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Wa furidat lailatal Isra'i ba'dan nubuwati bi asyri sinina wa salasati ashhurin lailatas sab'i wa ishrina min Sab'in. Lagi lailatas sab'in. Oh iya, lailatas sab'in wa ishrina min Rajabin. Oke. Dan diwajibkan sholat 5 waktu ini kapan? Pada malam Isra. Ya, yaitu kapan malam Isra? Yaitu setelah Nabi jadi Nabi. Setelah Nabi diutus, 10 tahun setelahnya, dan 3 bulan. Jadi Nabi diutus usia 40 tahun, kemudian 10 tahun, 3 bulan setelahnya, Nabi Muhammad SAW diisrokan. Gitu ya. Tanggal berapa Isra tersebut? Kata beliau di sini, pada tanggal 27 Rajab. Ini pendapat yang masyhur dari kalangan mu'arrikhin, bahwa memang kejadiannya itu 27 Rajab. Lanjut. Walam tajib subha yaumi tilkal lailati. Ini mungkin ini lebih tepatnya kalau kita baca subuhu. Oke. Ya. Walam tajib subhu yaumi tilkal lailati li'adamil ilmi bi kayfiyatiha. Oke, jadi Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj kira-kira kapan Bang Zul? Kira-kira waktunya tuh kapan? Pagi, sore, malam? Subuh. Pagi. Sebelum subuh apa setelah subuh? Sebelum subuh, malam. Sebelum subuh. Malam ya, sebelum subuh. Oke. Kemudian Nabi turun, kan ya itu Masya Allah, ibu waktu luar biasa. Apalagi Allah bisa aja membuat waktu itu relatif ya. Waktu Nabi Muhammad menghabiskan banyak momen, ini siapa nih suara? Nabi Muhammad menghabiskan banyak waktu, tapi ternyata balik-balik hitungannya cuma ya detik misalnya contoh. Balik lagi udah masih baru berjalan waktu di Mekah ini beberapa detik misalnya. Contoh ya. Malah sampai ada riwayat bahwa masih hangat itu tempat duduknya Nabi. Masih hangat, berarti kan benar-benar sangat cepat. Kemudian berarti itu sudah wajib subuhnya enggak? Mungkin ada yang bertanya, Nabi subuhnya sholat enggak? Kan udah diwajibkan. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Zainal Al-Malibari. Kebayang ya? Bang Zul kebayang ya? Nyampe sebelum subuh. Udah dapat perintah sholat 5 waktu. Subuhnya gimana? Atau beliau belum wajib sholat subuh. Kenapa? Karena belum ada penjelasan bagaimana cara sholatnya. Kapan cara sholatnya dijelaskan? Ntar zuhur, di mana nanti malaikat Jibril mengimami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi mengimami para sahabat. Gitu ya. Jadi Jibril mengimami Nabi. Walaupun di sini mungkin kalau dalam perspektif fikih boleh kita atau difahami bahwa Nabi ini sebenarnya tidak menjadi makmum Jibril, hanya saja ada kemiripan gerakan, tetapi tidak muqtadin bi Jibril, tidak menjadi makmum Jibril. Ala kulli hal intinya nanti baru zuhur mulai, kemudian asar dan seterusnya hari pertama, kemudian hari kedua lagi zuhur lagi terus sampai subuh lagi. Di mana hari pertamanya di waktu awal dan hari kedua semua sholatnya di waktu apa? Di akhir waktu. Jadi bayangannya kalau di Jakarta mungkin sholat zuhurnya hari pertama itu Jibril nyontohin jam 12 misalnya. Sementara hari keduanya, Jibril nyontohin sholat zuhurnya jam 3 sore misalnya. Jadi awal dan akhir, kemudian Jibril bilang, waktu sholat adalah di antara 2 waktu. Itu ya. Jadi subuhnya kenapa belum wajib? Karena belum ada penjelasan bagaimana cara mengerjakannya. Oke. Atau bisa juga difahami, demikian kata Sayyid Al-Bakri dalam I'anatul Talibin, bahwa memang perintah sholat waktunya ini baru diwajibkan zuhur. Jadi udah wajib, cuma mulainya zuhur ya, gitu kurang lebih gambaran. Jadi subuhnya belum kena. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Boleh gantian. Siapa nih? Udah gantian Bang Sol. Siapa ya sekarang? Boleh siapa yang volunteer?
Dokter Habli deh, Dokter Habli. Baik Ustaz. Silakan Dokter Habli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala. Innama tajibul maktubatu ayus salawatul khamsu. Ayi, kasroh. Ayi. Kalau disambung gitu. Ayi. Ayus salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin. Ay balighin aqilin dzakarin aw ghairihi. Tahirin fala tajibu ala. Benar. Berarti gimana nih maknanya? Dan hanyalah wajib sholat 5 waktu tersebut atas setiap muslim yang mukallaf, yang mendapatkan beban syariat kewajiban ini, yaitu yang bagaimana kewajiban atau muslim yang mukallaf itu yang bagaimana, yaitu yang balik, berarti sudah balik dia, kemudian berakal, kemudian ya laki-laki atau selain laki-laki, maksudnya laki, wanita, atau misalnya belum jelas, khunta, muskil misalnya, dan tohir, dia dalam kondisi kalau misalnya perempuan tidak haid atau tidak sedang nifas. Oke, fala tajibu ala kafirin asliyin wa sabiyyin wa majnunin wa mughman alaihi wa sakranin bila ta'addin. Itu sakronin tulisannya gitu, sakronin emang. Kan sifat ini berarti sakrona. Kita sebut na'at, berarti dia berkumpul di situ dua illah. An-na'at al-wasfiyah dan juga apa? Ziyaratul alif wan nun. Berarti sakrona, ghairu munsharif berarti. Wa sakrona bila ta'addin. Wa sakrona bila ta'addin li'adami taklifihim. Wala ala haidin wa nufasa'a li'adami sihhatiha minhuma. Wala qada'a alaihim bal tajibu ala murtaddin wa muta'addin bisukrin. Oke. Maka ini berarti sekarang beliau akan sebutkan muhtarozat nih namanya. Istilahnya dalam pembahasan fikih apa? Muhtarozat. Jadi kalau menyebutkan karakter maka berarti kalau wajib atas muslim berarti yang bukan muslim gimana? Kalau wajib atas mukallaf berarti yang bukan mukallaf gimana? Itu namanya muhtarozat. Oke. Maka tidak wajib atas kafir asli. Non muslim asli maksudnya non muslim asli gimana nih non muslim asli? Ini non muslim yang belum pernah masuk Islam. Jadi dia lahir non muslim gitu maksudnya ya abawahu yahwidani aw yunasirani aw yukaffirani misalnya. Kemudian dia belum masuk Islam, itu makanya dia disebut kafir asli, non muslim beneran. Maka mereka ini enggak wajib atas mereka sholat. Tentu dengan artian wujubul muthalabah. Jangan lupa ya, ketika kita katakan bahwa non muslim tidak wajib, kafir asli tidak wajib atasnya ibadah, maka maksudnya tidak wajib wujub apa? Wujubul muthalabah. Ingat ini. Jadi tidak wajib secara penuntutan. Jadi dia nggak dituntut, ayo sholat dong. Di dunia tidak. Tapi wajib atas mereka wujubul apa? Wujubul mu'aqabah. Wujubul mu'aqabah. Wajib dalam artian nanti di akhirat mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya karena non muslim, bukan hanya karena enggak masuk Islam, tapi juga karena apa? Karena ninggalin sholat. Karena tidak sholat. Ninggalkan sholat. Jadi jangan pernah mikir, enak ya jadi non muslim. Kenapa? Kagak wajib sholat, kagak wajib puasa Ramadan, enak banget. Enggak enak. Kenapa? Karena nanti di neraka, mereka tidak hanya dihukum akibat tidak masuk Islam, juga dihukum akibat kagak sholat, dihukum akibat ninggalin puasa Ramadan. Lah kan itu wajib. Itu tapi wujubnya wujubul mu'aqab, wujub kewajiban dihukum di akhirat. Adapun di dunia, karena mereka non-muslim asli, maka tidak dituntut. Tidak wujubul muthalabah. Oke, mungkin pembahasannya nanti di usul fikih ya kapan-kapan. Tungguin aja nanti ada. Insyaallah al-waraqatnya nyampe situ insyaallah. Tapi itu gambarannya. Oke. Wasabiyin dan anak kecil juga nggak wajib. Yang maksudnya yang belum balik. Wa majnunin orang yang
maaf, gila juga tidak wajib. Wa mughman alaihi, orang yang pingsan juga tidak wajib. Wa sakrona, dan juga orang yang mabuk tidak wajib. Tapi 3 kelompok terakhir ini, majnun, mughma alaihi, dan sakron, baik yang gila, pingsan ataupun mabuk ini, bila ta'adin, tidak wajibnya atas mereka kalau ketiga hal ini terjadi tanpa kesengajaan, tanpa melampaui batas dari mereka. Gimana ceritanya? Oke, kalau mabuk gampang ya contohnya. Itu mabuk, kalau mabuknya karena sengaja berarti gimana misalnya? Mabuk dengan sengaja ya, berarti minum miras, mabuk. Itu wajib sholat nggak dia? Wajib sholat nggak? Karena ada penjelasannya. Wajib dia. Wajib sholat dia. Enak aja. Jadi wah mau bentar lagi isya nih, mabuk dulu. Bentar, biar kenapa kok mabuk? Biar nggak disuruh sholat. Atau subuh deh, kalau isya panjang lama. Dia begadang gitu ya. Sampai jam 4 pagi kemudian mabuk. Biar apa? Biar nggak wajib subuh, enggak gitu. Mabuknya mabuk sengaja tetap wajib. Tapi ini mabuknya kalau nggak sengaja, yaitu misalnya dia, gimana mabuk nggak sengaja? Bisa mabuk nggak sengaja. Terpaksa mungkin. Terminum. Oke, bisa dipaksa boleh. Mabuk kendaraan, Ustaz. Mabuk Salah minum, Ustaz. Mabuk kendaraan. Salah minum. Salah Mabuk minum. naik kapal. Mabuk kendaraan. Mabuk kendaraan. Mabuk naik kendaraan. Naik pesawat. Cukup. Tenang. Jadi kalau mabuk naik kapal bukan syukur namanya istilahnya. Nggak masuk bahasan ini ya. Jadi mabuknya dia salah milih. Jadi dia asal ngambil botol aja, botolnya nggak ada labelnya, dia minum, belum ternyata miras gitu. Mabuk. Nah, itu kayak gitu, maka dia nggak wajib sholat atas dia saat mabuk. Itu oke lah kuliah. Kemudian kalau gila juga bisa sama, bisa dia sengaja gilanya. Gimana gila sengaja? Ya berarti dia misalnya bentur-benturin kepala ke tembok gitu ya. Gila, atau misalnya dia pingsan sengaja. Gimana pingsan sengaja? Dia ngapain nih pingsan sengaja? Ya gimana? Lapangan Ustaz. Makan sesuatu kemudian pingsan gitu. Misalnya makan sesuatu sengaja biar pingsan, maka ini tetap wajib atasnya sholat. Oke. Kata Syekh Zainul Al-Malibari, li ada taklifim. Kenapa mereka nggak wajib? Karena mereka bukan mukallaf. Jadi di sini ihtirajat dari poin apa? Mukallaf. Karena bukan mukallaf. Sakron, kalau yang bila ta'din guir mukallaf dan misalnya. Wala ala haidin wa nufas, juga nggak wajib atas siapa? Atas wanita haid dan yang nifas. Kenapa nggak wajibnya? Karena tidak sah. Li ada misihatiha minhuma. Karena nggak sah sholat kalau mereka kerjakan. Jadi bukan hanya karena nggak wajib, tapi sah nggak wajib dan nggak sah dan dosa malah haram malah justru. Wala qadha alaihima, dan untuk dua ini yaitu wanita haid dan apa? Wanita nifas, mereka nggak qadha. Jadi nggak perlu qadha, dijelasin insya Allah tahu. Nah, tapi kapan wajibnya? Bal tajibu ala murtadin wa muta'addin bisukrin, tapi baru wajib qadha tersebut atas orang yang murtad. Jadi kalau kafirnya, non muslimnya murtad, wajib sholat. Gimana wajib sholat? Murtad. Ya suruh masuk Islam dulu. Begitu masuk Islam, maka dia disuruh mengqadha sholat yang ditinggalkan oleh dia selama masa murtadnya. Anggap ada orang, misalnya dia, nasallahu alaihi wasallam, semoga Allah kuatkan iman kita, Allah jaga kita di atas keislaman sampai kita mati. Misalnya ada orang, dia jam 11 siang murtad. Kemudian habis maghrib masuk Islam lagi, alhamdulillah. Dinasihatin temannya. Pertanyaannya, sholat zuhur, asarnya gimana itu? Qadha. Wajib. Kan dia non muslim saat itu. Gimana? Tapi Kan bukan kafir. asli. Kafirnya bukan kafir asli, tapi kafir murtad. Kalau kafir murtad wajib. Dan ini taghlidun alaihi, sebagai bentuk hukuman penegasan atas dia. Karena kalau nggak digituin, orang bisa aja mikir, enak juga ya kalau orang kafir nggak wajib sholat, masuk Islam nggak perlu qadha lagi. Udah gitu. Mungkin ada yang mikir nih, ya udah kalau gitu, ini mau bulan Ramadan, udah kafir aja dulu, murtad dulu. Ntar Lebaran masuk Islam lagi. Jadi sebulan penuh kagak puasa, kagak sholat, nggak apa-apa. Nggak gitu. Ya, justru dia malah udah dosa, wajib qadha. Puasa wajib qadha juga apa? Qadha juga sholat 5 waktu, wajib qadha zakat fitrah juga. Jelas sampai sini ya. Itu murtad. Jadi murtad jangan sembarangan nih. Mau murtad berapa tahun juga tetap wajib di qadha. Taqlidun alaih. Itu nanti masalah, ntar kalau dia disuruh qadha nggak mau masuk Islam lagi, gimana? Itu ntar pinter-pinter ustadznya aja, pinter-pinter ustadznya. Tapi nanti tunggu momen yang pas disampaikan, kamu wajib qadha nih, nah gitu.
Itu pinter-pinternya. Tapi tetap kewajibannya nggak berubah. Itu tetap wajib mengqadha. Juga muta'addin bisukrin, orang yang mabuknya karena kesengajaan, dan juga yang karena gilanya dan pingsan karena kesengajaan juga dia wajib mengqadha. Oke, itu yang dimaksud wajib mengqadha kalau full selama waktu sholat dia dalam kondisi gila. Adapun kalau dia gilanya sebagian waktu sholat, berarti dia akan ada masa sadar, itu kena kewajiban. Contoh misalnya dia gila, mulai gilanya jam 2 siang. Anggap di Jakarta sholat asar jam 3, sholat maghrib jam 6 sore. Dia gilanya jam berapa tadi? Jam 2 siang. Gila jam 2 siang. Nyadarnya jam 7 malam. Sholat asarnya wajib nggak? Wajib sholat asar kagak? Kagak wajib ya? Nggak wajib. Tapi kalau dia sadarnya jam 5 sore, wajib sholat asar nggak? Wajib. Wajib sholat asar. Gitu ya. Dan berlaku buat kasus-kasus yang lain. Lanjut Dok. Nggak ganti paragraf ya. Oke. Sebentar, gantian. Bang Zidan. Mas Zidan, tes. Silakan Mas Zidan. Ya Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Zainuddin Al-Maribari, semoga Allah merahmati beliau, wa yuqtalu ayil muslimul mukallafut tahiru haddan bidorbi unukin. In akhrajaha. Oke. Kata penulis, kata Syekh Zainuddin Al-Maribari, dan dihukum mati, dihukum bunuh siapa? Muslim yang mukallaf tadi, yang tidak haid, tidak nifas tadi, dengan hukuman pidana. Apa hukuman pidananya kalau dia mengeluarkan sholat dari waktunya? Apa hukumannya? Yuqtalu. Bidor bi'unukin, dengan, kalau di matan saya, bidor bi'unukin, dengan memukul leher, maksudnya dipenggal. Dipenggal maksudnya. Oke. Jadi hukuman bagi orang yang mengeluarkan waktu sholat. Ntar ada penjelasannya. Bagaimana ceritanya mengeluarkan waktu sholat? Intinya orang yang ninggalin sholat sengaja, ya, itu dihukum apa? Dihukum mati. Meskipun dia meyakini sholat wajib. Oke, terusin dulu. Ntar ada penjelasan. Ayil maktubatu amidan an waqti jam'in laha. Lebih pas dibaca ayil maktubata. Ayil maktubata. Ayil maktubata. Jadi ay harfu tafsir itu dia enggak nggak menjadikan jumlah itu jumlah baru. Ayil maktubata. Jadi in akhrajaha ayil maktubata. Gitu. Oke, amidan Amidan an waqti jam'in laha in kana kasalan ma'tiqadi wujubiha. Ilham terus itu. Ba'dal istitabati. Oke. Bentar. Kata penulis, semoga Allah merahmati beliau, dia kapan dihukum matinya? Kalau dia mengeluarkan sholat wajib tadi secara sengaja. Berarti kalau nggak sengaja, lupa, nggak dihukum mati. An waqti jam'in lah, dari waktu jamaknya. Ini penting nih poin nih. Jadi bukan asal keluar waktu, tapi keluar waktu jamak. Oke, pertanyaan. Sholat yang bisa dijamak, sholat apa? Coba teman-teman jawab. Sholat apa yang bisa dijamak? Zuhur, asar, maghrib, isya. Oke. Bisa nggak asar maghrib dijamak? Tidak. Nggak bisa. Ijma ulama. Ulama ijma bahwa apa? Bahwa yang bisa dijamak cuma zuhur, asar, dan Maghrib, isya. Jamak aja itu sendiri mukhtalafan fihi. Artinya jangankan maghrib, asar maghrib, zuhur asar aja ada ulama yang bilang jamak suri kecuali di Arafah. Ala kulli hal, intinya cuma zuhur asar dan maghrib isya. Oke. Berarti kalau ada orang mengeluarkan sholat zuhur, dia nggak kerjain, misalnya tadi di Jakarta, mulai zuhur jam 12, berakhir zuhur jam 3 sore, kemudian berakhir asar jam 6 sore. Kebayang ya? Sekarang dia kagak sholat zuhur. Bro, sholat zuhur yuk. Kagak. Terus dia kagak sholat sampai jam 3:30. Langsung dihukum mati nggak nih? Tidak. Enggak langsung dihukum mati. Artinya dia belum. Kapan? Nah, kalau dia sudah, ayo udah zuhur dulu, udah 3:30. Enggak. Terus sampai jam 6:30. Udah zuhur belum tadi? Kagak. Nih, kenapa kagak? Nggak mau aja. Dia misalnya gitu contoh. Males gua, mager. Misalnya. Ini berarti dia baru dihukum apa?
baru dihukum mati. Ketika dia mengeluarkan waktu zuhur dari sampai keluar waktu asar. Lo kok nunggu asar? Kenapa nggak pas zuhur aja? Enggak. Ya, itu karena zuhur dan asar masih bisa bisa dijamak. Ini bukan berarti Anda boleh jamak kapanpun, bukan gitu. Cuma ini bentuk daripada keterkaitan waktu zuhur dan asar itu sendiri, sehingga seolah dalam kasus ini ada sedikit peringanan dia untuk mengeluarkan waktu sholat gitu. Jadi tidak sampai dihukum mati walaupun dosa besar. Keluar waktu zuhur itu udah dosa besar banget ya. Cuman untuk dihukum mati maka diperketat yaitu sampai keluar waktu jamak. Begitu juga kalau orang nggak sholat maghrib sampai, contoh di Jakarta misalnya jam 6 maghrib, isanya jam 7 misalnya contoh. Berarti kalau dia nggak sholat maghrib sampai jam setengah 8, dihukum mati nggak? Tidak. Enggak, belum. Kapan dihukum mati? Kalau dia nggak sholat maghrib juga sampai subuh misalnya jam 5. Sampai jam 5, sampai setengah 6. Udah subuh masuk nih, udah maghrib belum? Kagak, gue nggak mau maghrib. Kenapa? Mager. Ini berarti dia dihukum baru. Ini kalau zuhur dan maghrib. Kalau asar gimana asar? Kalau dia nggak asar tadi jam 3 ya, selesai jam 6. Kalau dia nggak asar sampai jam setengah 7 malam, dihukum mati nggak? Dihukum mati. Karena waktu asar waktu jamaknya cuma sampai asar. Nggak ada jamak asar maghrib. Begitu juga isya. Isya kalau dia nggak sholat isya juga sampai masuk subuh, ingat ya, akhir waktu sholat isya itu akhir waktunya banget itu di subuh ya, maka baru dia langsung dihukum mati. Nggak bisa isya jamak subuh, nggak bisa. Dan berarti paling parah subuh ya, ini ngeri banget subuh, hati-hati. Subuh waktunya pendek, jam 5 misalnya sampai jam 6. Nah, kalau dia nggak sholat itu jam 5 sampai jam 6, sholat subuh dihukum mati. Berarti di sini hukuman mati dalam sholat itu berlaku meskipun kasusnya satu sholat. Meskipun kasusnya apa? Satu. Jadi nggak harus berbulan-bulan nggak sholat, nggak. Satu sholat saja. Itu langsung dipanggil polisi, kemudian diinterogasi. Nah, ini kemudian berlakulah pada dia istitabah namanya. Nah, jadi kapan dia dihukum mati seperti ini? Kalau dia meninggalkannya kasalan karena malas. Kalau bahasanya kalian mager. Ma'tiqadi wujubiha. Dan dia yakin wajib. Bro, kok kagak sholat? Ya gue malas aja. Sholat kan wajib. Ya gue tahu wajib. Cuma gue malas, gimana dong? Nah, ini berarti dia meninggalkan sholatnya karena malas. Maka dihukumnya hukuman mati. Illam yatub, kalau kapan dihukum mati? Kalau dia nggak juga tobat, ba'dal istitabah, setelah disuruh tobat. Jadi dan ini jangan sembarang orang, jangan kalian kata Ustaz tadi semalam ikut pengajian kalau kagak sholat dihukum mati, lu kagak sholat dihukum mati, nggak gitu. Jadi ini penegakan hukum pidana ini nggak boleh sembarangan orang menegakkan ya. Tapi ya walau mungkin di Indonesia saat ini belum bisa diwujudkan, saya bilang belum, walaupun tentu bagian dari perjuangan umat Islam semenjak dulu Indonesia belum merdeka, sekarang terus masih ada cita-cita tersebut agar kemudian umat Islam diberikan hak untuk menjalankan syariat Islamnya sebagaimana Islam mengajarkan. Ala-kulli hal, intinya dia disuruh tobat. Kalau nggak tobat misalnya oleh polisi, kemudian kamu tuh ayo sholat dong, sholat. Ya, nggak mau sholat. Kayak gini berarti kan nggak tobat. Maka dia dihukum mati. Tapi kalau dia tobat, maka dia nggak dihukum mati. Tobatnya gimana? Berarti dengan sholat. Lanjut. Wala nanti bilis berarti. Wa'ala bilis kitabati wa yubadiru bifaitin. Bentar kok. Situ. Mang. Ayo itu. La yadmanu. Itu atasnya huruf. Qatalahu. La yadmanu man qatalahu qabla taubati. Lakinnahu ya'samu wa yuk. Oke. Sebentar. Dan atas pendapat bahwa istitabah itu hukumnya sunnah. Berarti di sini pertanyaan. Apa hukum istitabah? Apa hukumnya menyuruh dia tobat? Menarik. Apa hukumnya menyuruh dia tobat? Yang mau tamat mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Yang mau tamat hukumnya Hukumnya sunnah. Mandub saja. Demikian pendapat mu'tamad. Memang ada di antara pendapat mazhab Syafi'i juga dia wajib diminta tobat dulu, tapi enggak. Yang mu'tamad dia enggak harus dimintain tobat. Nah, cukup ya itu sunnah saja. Nyuruh dia tobat itu sunnah.
Jelas ya? Maka daripada itu, kemudian ketika kita katakan bahwa istitabah, nyuruh dia tobat itu sunnah, maka kalau ada orang ngebunuh dia sebelum dia tobat, ini dia bukan orang yang berhak. Dia bukan orang yang berhak menghukum mati, tapi dihukum mati, dibunuh sama dia. Gimana nih? Yatman nggak? Yatman artinya dia kena kisos nggak? Atau bayar diat nggak? Nggak kena kisos, nggak bayar diat. Tapi dia dosa. Kenapa? Karena ketika orang ini sudah mengeluarkan sholat asar dari waktunya, dia udah halal dam. Dia apa? Halal dam darah. Nyawanya sudah tidak seberharga itu dalam pandangan syariat. Sehingga ketika ada orang yang membunuhnya, dosa orang ini, kamu membunuh tanpa prosedur yang benar, dosa kamu. Tapi apakah dikisos? Enggak. Apakah bayar diat? Enggak. Kenapa? Karena ini ketika dia sudah mengeluarkan sholat dari waktunya, dia sudah melanggar larangan besar dalam syariat dan nyawanya tidak lagi seberharga itu. Berbeda kalau orang biasa kalau dibunuh kisos atau bayar diat. Ini enggak. Tapi dia dosa. Tetap orang ini bagaimanapun yang membunuh karena enggak sesuai prosedur dosa. Jelas sampai sini ya? Jelas nggak? Poin ini jelas nggak sampai sini? Jadi contoh. Jelas, Ustaz, jelas. Ya, kalau saya nggak apa, beri contoh aja, beri contoh. Dan misalnya ada Budi, sebut saja Budi, mohon maaf kalau namanya Budi, dia nggak sholat asar, diajak sama Roni, Bud, sholat Bud, kagak, udah maghrib nih, belum sholat asar, kagak mau gua, males, wajib tau, iya wajib sih, tahu gua wajib, udah gue yakin wajib, cuma gua nggak mau ngerjain aja, males, gimana sih, maksa-maksa lu, ini, kemudian dia apa? Kemudian dia kan berarti udah mengeluarkan waktu dari waktunya. Tuh kata Roni, gue bunuh loh. Seret, dibunuh sama dia. Nah, ini Roni dosa nggak? Dosa. Roni dosa lah, nggak sesuai prosedur. Dosa. Islam bukan agama. Islam itu bukan syariat tukang bunuh-bunuhin orang. Kagak. Islam itu syariat yang tegas hukumannya, tapi untuk mendidik manusia. Hingga ada prosedur di setiap peraturan. Nggak bisa sembarangan main hakim sendiri. Dosa dia si Roni bunuh, tapi dia dikisos nggak nih? Tidak. Nggak dikisos. Bayar diat nggak? Nggak bayar diat. Kenapa? Karena salah Budi sendiri. Dia membuat nyawanya turun level. Jadi halalud dam. Jelas ya sampai sini? Oke. Lanjut. Itu kalau dia kasusnya seperti tadi. Lanjut berikutnya. Ayo, Bang. Wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan wajubaha. Wala yughassalu wala yusalla alaihi. Oke. Wa yuqtalu kufron, dan dia dihukum mati juga, tapi bukan sebagai pidana. Kalau tadi kan haddan, sebagai pidana. Kalau sekarang apa? Sebagai hukuman kekafiran, hukuman dia keluar dari Islam. Karena dalam Islam, syariat Islam, bahwa hukuman orang murtad apa hukumannya? Hukuman mati. Ini kita jujur aja nih, kan kita sedang bahas fikih. Ya. Anda setuju nggak setuju, ini Islam begini, terserah mau setuju nggak setuju, ini Islam begini. At least hukuman murtad ini hal yang disepakati ulama di semua mazhab. Oke, kalau kuliah dia keluar dari Islam. Gara-gara apa keluar dari Islam? Bang Zidan, gara-gara apa dia? Kok dia keluar dari Islam sih? Intarokah jahilan wujubah. Kalau dia meninggalkan sholat, mengingkari kewajibannya. Misalnya tadi Roni yang ajak Bud, sholat Bud. Belum sholat asar di jam segini, gue udah maghrib. Kata dia, kagak mau gue. Wajib tau sholat. Wajib akhi. Kayak gitu ya. Enggak wajib. Kata siapa wajib? Enggak. Ya kalau mau sholat bagus, kalau mau sholat enggak apa-apa. Yang penting sedekah. Sholat enggak wajib, yang penting sedekah. Ini gimana dia? Budi muslim bukan? Kafir. Bukan muslim. Budi bukan muslim. Semoga Allah jaga kita. Kenapa? Karena sholat ini hal yang jelas diketahui. Kalau Allah bilang sholat wajib, Rasul bilang sholat wajib, kamu bilang sholat nggak wajib, berarti kamu melawan Allah dan Rasulnya. Berarti dia nggak percaya Allah dan Rasulnya. Ini disebut jahil dan wujubah. Mengingkari kewajiban. Risikonya apa? Berarti sekarang dia dihukum mati. Hukuman mati karena kasus apa sekarang? Kekafiran. Karena murtad. Kasus apa? Kasus murtad. Hukuman pidananya hukuman pidana. Murtad. Oke. Kemudian apa? Fala yughassalu, maka dia tidak apa? Tidak dimandikan. Nggak disolati. Lo kok nggak dimandikan, nggak disolati? Kenapa nih? Kenapa? Kok nggak dimandikan, nggak disolati? Karena terlah murtad. Karena bukan muslim. Karena apa? Karena bukan muslim.
Sementara yang wajib yang fardu kifayah dimandikan, diapain, disolati dan bla bla bla, dikuburkan di pekuburan muslimin. Itu siapa? Muslim. Ya, itu kasus pertama tadi. Kalau dia enggak sholat, tapi karena malas, cuma tetap yakin sholat wajib, maka dia dihukum matinya, hukuman mati pidana. Dia orang yang muslim mujrim aja, fasik gitu. Orang yang fasik tapi masih muslim gitu. Sehingga disolati bla bla dan seterusnya, dimandikan, dimandikan di makam muslim. Adapun yang kedua ini, kalau dia mengingkari kewajibannya, bahkan kalaupun dia sholat tapi dia mengingkari kewajibannya, maka dihukumnya hukuman murtad. Dan resikonya apa? Berarti dia dianggap bukan muslim. Bukan muslim ya, bukan dianggap lagi, memang bukan muslim. Kemudian dia dikuburkan dan diperlakukan seperti orang muslim lagi. Seperti itu. Jelas ya sampai sini ya. Jadi misalnya si Budi ini karena dia sudah mengingkari kewajibannya, langsung Roni telepon polisi. Pak polisi, kenapa? Ini teman saya mengingkari kewajiban sholat. Siap dia melanggar syariat. Kan gitu. Mantap polisinya, ya polisi. Suatu saat misalnya polisi terhadap muslim menjalankan syariat sesuai agama Islam. Di mana sesuai ajaran Islam, orang yang mengingkari kewajiban sholat, murtad, orang murtad dihukum mati. Maka polisi menjalankan ajaran Islam tersebut, memberikan hak warga negaraan seorang muslim, kemudian dia pergi ke tempat si Budi, kemudian menangkap Budi. Kemudian, Bud, tobat Bud. Gak mau, Bud, sholat wajib, Bud, dinasihati. Mungkin ada konsultannya, polisinya punya konsultan ustadz gitu ya, yang bertugas menasihati orang yang gak mau sholat, menasihati orang yang murtad dan semisalnya. Nah, kemudian di situ dia nggak mau juga, ya udah akhirnya dihukum pidana. Tapi pidananya pidana murtad. Demikian jelas ya. Oke, lanjut. Oke, gantian, Tinta. Oke, sebentar. Oke, gantian. Siapa ya? Bang Ramadan, ada nggak di Bang Ramadan? Waalaikumsalam. Oke, di Jabar, Bang Jabar, ya. Ya, Ustaz. Wa yubadiru man marra bi fa'itin. Wujuban. Oke. Wujuban wujuban in fata bila uzrin fayalzamuhul qada'u fawran. Oke. Wa yubadiru man marra, dan orang yang barusan disebut, siapa tuh? Orang yang ninggalin sholat sampai keluar waktunya, dia wajib apa? Wujuban, dia wajib ngapain? Yubadiru bifa'id. Segera menunaikan sholat yang tadi skip itu. Sholat yang tadi dia tinggalkan. Infata bila udrin, kalau meninggalkan sholatnya tanpa uzur. Jadi kasus tadi itu kan tanpa uzur berarti kan ya. Maka dia wajib segera sholat. Jadi begitu. Contoh kasusnya Budi sekarang orang bener ya. Kasus ketiga berarti. Bud, sholat Bud. Udah sholat asar belum? Belum. Ini udah jam 6:30 nih, udah maghrib. Wah iya, belum sholat. Aduh. Kenapa lu nggak sholat tadi? Gue males tadi. Ya, aku males aja. Bud, sholat wajib. Iya, sholat wajib. Tapi gue males. Bud, nanti lu dihukum mati. Iya, gue nggak mau. Iya, dosa besar nih. Astagfirullah. Gue sholat deh. Nah, ini sholatnya harus segera apa boleh nanti-nanti? Harus segera. Harus. Bud, cepet Bud, sholat Bud. Ntar dulu gue masih, ini nih, jawab pesan dulu. Nggak boleh jawab SMS, nggak boleh jawab WhatsApp. Harus segera sholat. Jelas ya? Berarti, kalau bukan karena apa? Kalau karena ada uzur, misalnya uzur apa? Uzur nggak sholat tuh apa? Ya, tiduran saya. Tiduran. Nanti ada kasus rincian ya, tidur yang gimana? Ntar ada rincian. Ya, Budi misalnya dia ketiduran. Tidur siang jam 1, bangun-bangun jam 6:30. Wah, nggak tahu, capek banget dia kali habis ngejar skripsi. Bud, bangun Bud. Temennya Kroni, teman kosan. Bud, bangun. Udah asar belum? Tadi gua kayak udah sholat zuhur. Asar. Iya belum asar. Wah, udah 6:30, cepetan. Nah ini, tadi dulu gua jawab WhatsApp dulu nih. Boleh nggak jawab WhatsApp dulu? Nggak boleh. 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 Cuma ini jangan dipraktekin ya. Tapi boleh. Artinya dia nggak dosa. Kenapa? Karena sudah keluar waktunya. Sudah bukan waktu asar kan? Iya. Dan dia meninggalkannya itu kan karena uzur, lupa, ketiduran. Maka sekarang kodoknya ini, kewajiban kodoknya ala tarohi, yaitu boleh ditunda. Boleh ntar. Cuman dia ini mungkin ya cukup tahu aja ya. Cuma ya
Janganlah, nggak bagus untuk masa enggak. Cuma intinya prakteknya teorinya adalah bahwa ini hukumnya sunnah untuk dia menyegerakan, tapi tidak wajib karena udah keluar waktunya dan tanpa uzur. Jadi di sini bedanya orang yang sholat sampai keluar waktunya tanpa uzur dan karena uzur. Kalau tanpa uzur maka apa? Harus segera alal faur. Tapi kalau dengan uzur maka alat tarwakhi, boleh ntar. Boleh ntar, bener-bener boleh besok malah. Gitu ya. Jelas nih. Baik. Fayalzamul qadha fawran. Tapi kalau yang tanpa uzur maka harus qadha segera. Qala syekhuna. Baca Bang Jabar. Qala syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah ta'ala. Walladhi dhahara annahu yalzamahu sarfu jami'i zamani. Annahu walladhi yadhharu annahu walladhi yadhharu والذي ظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه وأنه يحرم عليه التطوع. انتهى. Oke, bagus. Qala syekhuna, berkata syekh kami. Siapa syekh beliau? Ini disebutkan di sini. Nanti kalau ada syekhuna lagi maksudnya beliau ya. Siapa? Ahmad bin Hajar Al-Haytami maksudnya. Ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang kita sudah sebutkan satu dari dua syekh madhab Syafi'i untuk mutaakhirin, untuk Syafi'i abad belakangan seperti kita misalnya. Ini salah satu syekh kita di mana kata beliau yang pendapat yang kuat adalah bahwa dia wajib menggunakan seluruh waktu yang dia punya untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan karena ditinggalkan tanpa uzur. Ma ada mayataju, selain waktu yang dia butuhkan untuk keperluan yang dia tidak bisa tinggalkan seperti makan, minum. Contoh. Jadi Ibu Budi tadi ya. Dia ninggalin sholat asar sengaja tanpa uzur sampai keluar waktunya. Terus tobat habis maghrib. Boleh nggak jawab WhatsApp dulu? Nggak boleh. Harus langsung apa? Langsung sholat. Harus langsung sholat asar tadi. Oke, kasusnya mungkin dia ninggalin sholat sehari. Ya, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur. Tobatnya baru zuhur. Tobat, istighfar, Ini kan kasusnya mungkin di negara polisinya nggak nangkep. Ya, nggak ada penegakan hukuman pidana orang ninggalin sholat. Astagfirullah, iya. Bener Ron. Gue tobat. Kenapa? Tadi barusan lihat ada ceramah hukuman orang ninggalin sholat sengaja tanpa uzur. Astagfirullah. Udah gue sholat nih sekarang. Kami ntar dulu nih. Mau main dulu. Nggak boleh, harus segera sholat. Oke. Dia sholat apa nih berarti sekarang? Sholat apa dia? Qadha. Qadha. Sholat apa aja yang berarti harus diqadha nih? Semuanya yang ditinggalin. Ya apa-apa, berarti asar, maghrib, zuhur. Ya zuhur saat itu kan lagi zuhur tuh. Ya pokoknya gitu. Berarti 4 sholat dia anggap. Dan zuhurnya 5 sholat. Oke, maka berarti dia harus qadha nih. Boleh nggak? Banyak banget. Nah, gua qadha asar aja deh. Qadha maghribnya ntar. Boleh nggak? Enggak. Nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali untuk makan. Iya. Atau minum. Ntar dulu, lapar gue, belum makan siang. Yaudah, lo makan, abis makan sholat. Nah, itu nggak apa-apa kalau makan. Gue mau kamar mandi. Yang boleh kamar mandi. Jangan lama-lama. Sekadar sebutuhnya aja. Jadi benar-benar dia karena udah ninggalin sholat tanpa uzur sengaja. Semua waktu dia ini berarti wajib dikerjakan untuk apa? Sholat. Dan ini membuat kita paham betul-betul betapa besarnya sholat. Betapa kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sholat salah satu bentuk ibadah terbesar. Terwajib. Maka orang harus mikir bahwa waktu dia ini sebenarnya untuk ibadah. Gitu. Jangan tar deh, enggak bisa. Beda kalau dia kasusnya ketiduran. Habis asar, habis zuhur tadi tidur, asar, maghrib, bangun-bangun zuhur lagi, itu baru dia karena ketiduran, dia boleh entar qadha-nya, cicil boleh. Tapi kalau orang yang ninggalin sengaja nggak boleh cicil. Harus sholat lagi. Oke, jelas ya sampai sini ya. Jelas. Kecuali untuk kebutuhan pribadi dia makan, minum, dan semisalnya. Kemudian boleh nggak sholat sunnah? Boleh nggak? Tidak. Sholat sunnah nggak boleh.
Kenapa nggak boleh sholat sunnah? Qobliyah subuh, Bud, pahalanya gede, nggak boleh. Harus segera kerjain sholat wajib, qadha. Kenapa gitu? Karena dia punya kewajiban menunaikan apa? Qadha tadi fauron, segera. Maka tidak boleh dikalahkan kecuali dengan apa? Dengan yang wajib. Dengan yang darurat penting seperti makan. Ini enggak, sholat sunnah enggak. Daripada kamu ngabisin energi sholat sunnah, mendingan kamu 2 rakaat tadi dipakai untuk qadha subuh gitu. Dari sini maka kita paham, menurut perspektif madzhab Syafi'i dan 4 madzhab adalah kekeliruan kalau ada orang misalnya ninggalin sholat, ya, kemudian tobat, kemudian dibilang kamu udah nggak usah qadha, tapi kamu perbanyak sholat sunnah aja. Ini dipandang dari perspektif madzhab yang 4, termasuk madzhab Syafi'i. Ini keliru. Jadi biasanya mungkin teman-teman pernah dengar, dan ini pendapat ya, kita hormati ya pendapat, namanya pendapat mujtahid, silakan saja. Cuma ini pendapat keliru dari perspektif madzhab Syafi'i. Orang yang nggak ninggalin sholat, anggaplah ninggalin sholat seminggu gitu ya, kemudian tobat, kemudian saya wajib qadha nggak Ustadz? Nggak, kamu nggak perlu qadha. Terus gimana? Ya kamu tobat aja, perbanyak sholat sunnah. Ini dianggap keliru. Kenapa? Loh, kalau dia bisa sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah, kenapa nggak sekalian aja apa? Itu energi sholat sunnahnya dipakai buat apa tuh? Kalori sholat sunnahnya. Ini kan kalorinya dipakai buat sholat wajib. Qadha. Gitu. Nah, ini dari perspektif 4 madzhab seperti itu pandangan. Jadi bukan justru disuruh perbanyak sholat sunnah, justru dia jangan sholat sunnah, mending langsung sholat wajib. Nah, gitu. Nah, tapi memang konsep dasarnya harus segera. Ini kita bicara madzhab Syafi'i saja, nanti teman-teman lihat fatwa Darul Ifta Mesir terkait dengan gini. Kalau dia udah banyak banget sholat wajibnya, itu gimana nanti? Nanti bisa dilihat gimana cara mengqadhanya. Nanti bisa dicari ya di Darul Ifta. Nah, tapi kalau teori dalam madzhab Syafi'inya adalah dia harus segera. Ya udah berturut-turut sholat lagi. Kalau jadwal makan, kamar mandi. Habis itu ngapain lagi? Sholat lagi. Begitu terus. Sampai tuntas qadhanya. Nanti mungkin di sini ada beberapa ustadz hadir ya. Kayaknya saya tadi lihat beberapa nama, mohon maaf. Nanti saya minta tolong baca deh ya. Itu nanti ketika fatwa misalnya itu diperhatikan aja situasi mustaftinya. Tapi tetap teori seperti itu. Oke, cukup demi lanjut dulu. Wayubadiru bihi nadban. Dikit lagi kita selesai. Wayubadiru bihi nadban ya. Wayubadiru bihi nadban in fata bi'udhrin kanaumin lam kayaumin lam yata'adda bihi wa nisyanin kadzarik. Oke. Yaitu dan dia dianjurkan, tidak wajib, dianjurkan segera mengerjakan sholat yang ditinggalkan tadi kalau karena uzur. Tadi dianjurkan saja, boleh ditunda. Seperti misalnya tidur yang dia nggak melampaui batas itu. Contoh tidur yang nggak melampaui batas ya itu tidur yang dia normal tidurnya ternyata kelewat. Yang melampaui batas gimana? Misalnya dia udah jam 4 pagi, dia begadang. Jam 4 pagi, subuh jam 5, terus dia tidur. Nah, maka ini dia dianggap tidak punya uzur. Kenapa? Karena kalau kondisi seperti itu, dia maka syak atau menduga dia ke-skip tuh subuh. Begadang semalaman baru tidur jam 4. Kalau dia menduga atau ragu, saya bisa bangun nggak ya? Adalah tidurlah, terlihat aja dibangun apa enggak. Nggak boleh, itu kayak gitu nanti malah ketika ketiduran, dia berarti dianggap meninggalkan sholat tanpa uzur. Dosanya gede. Ya, gede banget. Tapi kalau dia yakin bangun, maka nggak apa-apa. Kalau yakin, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya syak level 50%, jadi kalau keyakinan dia bangun tuh tidak lebih dari 50%, maka berarti dia melampaui batas kalau dia tidur. Tapi kalau dia yakin 70%, yakin bangun, ternyata ketiduran, maka mohon maaf, maka dia nggak melampaui batas. Jelas ya? Begitu juga lupa kalau nggak sengaja atau nggak melampaui batas, maka dia nggak dosa. Tapi kalau melampaui batas, gimana lupa melampaui batas? Dalam I'anatul Talibin disebutkan seperti dia main catur. Lupa, maka dia dianggap melampaui batas. Lupa lagi main catur ya enggak? Sama, lupa lagi main game, nggak boleh. Gitu. Atau lupa chatting, lupa hal-hal yang ya bukan aktivitas duniawi yang dasar, yang primer, maka berarti dia dianggap lupa muta'addin. Oke, wa yusannu tartibuhu ayil itu. Dan dianjurkan, disunnahkan sholatnya urut. Kayak di subha qabla zuhri wa hakadha, dan dianjurkan dia sholat subuh dulu baru zuhur. Seperti kalau tadi berarti asar dulu, maghrib, isya, subuh baru zuhur. Itu tapi sunnah. Kalau diacak juga nggak apa-apa. Oke, cukup sampai sini. Ada diskusi mungkin, silakan. Berarti Bapak.
Assalamualaikum Ustaz. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya nih Ustaz, masalah mengqada nih Ustaz. Saya ada juga mendengar istilah mengqada salat wajib nih. Misalnya misalnya untuk saya aja gitu Ustaz. Saya dulu pernah salat subuh tuh ya sering ketinggalan gitu Ustaz, karena bangunnya kesiangan. Itu gimana mengqadanya gitu Ustaz? Bangun kesiangan itu tidurnya jam berapa? Kira-kira melampaui batas nggak? Kesiangannya melampaui batas nggak? Melampaui batas. Ya. Ya artinya berarti tidurnya baru jam 4 baru tidur gitu ya, terus skip. Oh, bukan gitu. Kalau gitu. Tidurnya jam-jam normal, tapi memang ada unsur untuk malas sholat gitu Ustaz, untuk subuh, khusus subuh gitu Ustaz. Artinya pengen subuh cuma kesiangan mulu gitu. Pengen subuh cuma kesiangan. Kalau gitu Ustaz. Maka berarti karena uzur. Tapi ya Allah Maha tahu lah. Kemudian dan Bapak atau saudara yang bertanya juga lebih tahu bagaimana tingkat keuzurannya. Intinya kalau memang dia kasusnya dengan uzur tadi karena udah pengen bangun subuh cuma kesiangan, maka mengkodonya ala tarohi. Baik, jadi kodonya nggak harus segera dan boleh dicicil. Tapi kalau dan itu wajib dikerjakan ya Bapak, wajib dikerjakan, tapi boleh dicicil, boleh besok, boleh seperti misalnya dia sebelum sholat subuh 2 rakaat, dia sholat subuh dulu. Ya orang kan ngiranya qobliyah subuh ya nggak apa-apa. Atau dia di rumah, daripada ba'diyah mendingan dia sholat qadha gitu. Jadi pokoknya dalam pikiran kita, dalam konsep berpikir kita, mendingan qadha daripada sholat sunnah. Kalau sunnah ntar aja deh. Qadha ini lebih penting gitu. Sama puasa juga sama, kasusnya mirip. Jelas ya? Tapi kalau gimana? Berarti saya khususnya memang untuk salat subuh aja dulunya sering tinggal Ustaz. Berarti menjelang salat subuh gitu saya melakukan qadanya gitu. Waktunya, Bapak bertanya ya, barakallahu fikum, semoga Allah berkahi, semoga Allah beri taufik. Waktu mengqadha karena tadi karena uzur maka bebas kapanpun. Boleh entar bebas. Mau waktu zuhur, mau duha, mau bahkan waktu terlarang sholat habis asar, habis subuh boleh. Gitu. Karena ini gitu ya, jadi bebas, nggak harus nunggu subuh, boleh zuhur gitu. Nah itu dihitung aja tadi kira-kira ambil yang lebih banyak, misalnya lupa nih berapa hari, 60 apa 70 ya, anggap 70 lah ya. Gitu ya, jelas Bapak, semoga Allah beri taufik. Kemudian kayaknya ada yang bertanya, Dokter Habli, apa orang murtad tetap dapat ayat ini, illa man taba wa amana wa amila? Iya betul, tapi ya tobat, tapi masuk Islam dulu. Betul. Tapi tetap kewajiban-kewajibannya dia dikodok. Gilang bertanya, wafikum barakallah, jika seorang enggan sholat karena sengaja meninggalkan dan tahu akan kewajibannya, kemudian dia pingsan tanpa sengaja sampai melewati waktu jamak, apa dihukumnya hal darahnya ketika ia sadar? Enggak, karena kan sekarang uzur. Gitu. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang dibangunkan untuk sholat subuh tapi bangun setengah sadar, lalu baru benar-benar bangun ketika sudah keluar waktu, apakah termasuk uzur? Ini bangun setengah sadar gimana nih bangun setengah sadar nih? Tidak definitif. Dia punya idrok nggak? Dia nyadar nggak? Ngeh nggak itu udah subuh? Kayak gini pertanyaannya berarti dia udah ngeh subuh, cuma ngantuk. Tapi dia tahu itu subuh, cuma dia ngantuk. Nah, maka tetap dia nggak diuzur karena dia sadar itu waktu subuh dan udah setengah sadar. Jadi kalau dia tidak sadar, maka dia diberi uzur. Tapi ini uzur tetap dikodo ya, bagaimanapun. Kalau saya sih nggak terlalu mikirin ya. Pada prakteknya kasus-kasus seperti ini tipis bedanya uzur dan nggak uzur, dan itu yang tahu orang tersebut saja antara dia dengan Allah. Dia jujur aja sama dirinya. Dan itu berat. Apalagi saya ditanya pendapat itu uzur atau nggak uzur, agak sulit ya, karena dia lebih tahu rinciannya. Saya aja bisa kasih gambaran, atau ulama fuqaha itu hanya bisa ngasih gambaran-gambaran saja. Tapi per kasusnya itu dia lebih tahu sebenarnya. Jujur aja. Kalau uzur dan uzur maka dia mending kerjain segera aja gitu. Dan banyak orang istighfar. Kemudian pertanyaan dari Mas Nanda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, qadha sholat boleh dilakukan setelah asar? Iya betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustaz Munzalan, ceritakan yang Tolibin rekomendasi apa ya? Bebas sih. Saya Darul Faiha. Karena ini saya sebenarnya punyanya Darul Kutubul Islamiyah Kalibata. Cuma ketinggalan di Indonesia. Kira di sini ya butuh banget, ya akhirnya beli lagi cetakan Darul Faiha. Kalau ditanya rekomendasinya apa ya, bebas. Dan yang Darul Kutubul Islamiyah saya baca juga, itu bagus, saya baca.
bagus cetakannya. Ada juga cetakan Darul Minhaj. Tapi ya you know harganya. Tapi Darul Minhaj sudah juga. Saya pakainya Darul Faisal. Dari saudara Yuda, sebentar. Kenapa Anda baca tarikh sholat itu ditambahkan di belakangnya goliban? Oke, pertanyaannya apa nih? Coba ditulis. Lanjut. Kalau orang meninggalkan sholat kemudian telah tegakkan pidana padanya, apakah penegakan pidana tersebut bisa menggugurkan dosa dari meninggalkan sholat tersebut? Barakallah. Wafikum barakallah. Iya, betul sekali. Kaidahnya semua hukum pidana menghapuskan dosa. Berdasarkan hadis surat Muslim. Kemudian dari Al-Hawariyun. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Al-Hawariyun akun Instagram yang terkenal itu bukan. Wa assalamualaikum, izin bertanya, bolehkah mematikan ring HP saat sholat? Dimana sebelum sholat terlupa mematikan ring HP? Boleh, bahkan bisa wajib, ya. Boleh bahkan kalau mengganggu wajib malah. Nah, kemudian dilihat, mungkin pertanyaan gini, batalin sholat nggak? Kalau gerakan yang dibutuhkannya sedikit, tidak sampai tiga gerakan atau lebih dari 3 gerakan yang berturut-turut, maka kalau kurang dari itu berarti dia tidak batal. Dan gerakan jari nggak masuk hitungannya, ingat. Yang gerakan dihitung tuh 1, 2 itu. Tapi kalau jari nggak dihitung. Jari mau gerakan sebanyak apapun, dia nggak dihitung 1 gerakan. Jelas? Nah, itu bukan gerakan yang besar. Apa tadi? Maka dia nggak batal sholat. Dia cukup cek, nggak batal sholat. Tapi kalau dia harus jalan dulu, ambil banyak, itu waduh, tangannya selip-selip di kantong, itu susah, itu gimana, maka dia batalkan sholat. Karena dia mudarat dia membatalkan sholat lebih kecil daripada mudarat mengganggu jamaah. Jelas ya? Apa batal sholat? Dan tenang, pahala yang tadi, udah sholat, udah lama-lama sholat 3 rakaat, masa dibatalin? Ya Allah, ketika kasusnya seperti Allah akan memberikan pahala tetap. Karena kaidahnya kalau orang membatalkan ibadah karena uzur, dan ini uzur, maka dia tetap tercatat kebaikan. Ya itu cuma tetap ngulang, tapi kebaikan tetap tadi tercatat. Dari Andika Putra, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semisal qadha sholat ini banyak, 10 atau lebih, urutan pengqadanya harus subuh zuhur enggak harus. Boleh subuh 10 kali, zuhur 10 kali, boleh. Wa yusanu tartibu tadi gitu. Dari Hardiwan, jika seorang meninggalkan sholat setahun, dia melaksanakan aja sholatnya, tapi dikarenakan junub setahun penuh, kan dia tidak mau tahu cara membereskan hadasnya. Oke, qadha sholatnya bagaimana? Ya qadhanya qadha setahun. Kaidahnya berat. Ini dia, wah, tinggal di mana nih, Saudara Hardiwan? Dari pertanyaan berarti nampak dia ini orang Indonesia. Kalau orang Indonesia maka tidak diberi uzur karena tidak tahu. Orang Indonesia ya pada dasarnya apalagi di perkotaan gitu ya, bukan di tengah hutan, maka dia tidak diberi uzur kalau nggak tahu. Ketidaktahuan dia di sini, saya nggak tahu gimana cara mandi junub tuh. Itu tidak diberi uzur karena ilmu banyak sarananya, banyak pengajian, banyak artikel dan sebagainya. Dia bisa nanya tapi dia nggak nanya. Berarti dia mau qasir, dia orang teledor. Tidak diberi uzur bil jahal di sini. Berarti dia tetap berdosa dan dia tetap harus mengqadha. Mengqadhanya harus segera qadha. Cuma mungkin mimba bil faidah, tapi bukan sebagai mewakili mazhab Syafi'i, nggak apa-apa saya sampaikan. Ini bukan mazhab Syafi'i, tapi ini mimba bil faidah bahwa Darul Iftamsir memfatwakan, dan ini ya, cukup baik ya untuk pendekatan dakwah ketika menyampaikan ke orang bagi yang berat sekali berturut-turut sholat terus gitu ya, yaitu dia dicicil. Gimana dicicilnya? Yaitu kalau saking banyaknya maka per sholat subuh dia sholat subuh sebelumnya dan sholat subuh setelahnya. Jadi dia sekali sholat subuh itu udah 3 kali sholat subuh yang saat itu dan 2 sholat subuh yang sebelumnya. Zuhur begitu, sebelum setelahnya, asar begitu, maghrib dan seterusnya seperti itu. Maka dia tanpa sadar nanti akan mengqadha semua sholat. Gitu. Dia dalam hitungan 6 bulan. Kalau kasusnya seperti tadi, dia ninggalin sholat setahun, kemudian dia qadha 2 kali sholat per setiap waktu sholat, maka dia akan selesai tuntas hutangnya dalam 6 bulan. Dan semakin banyak, semakin cepat. Kalau dia hanya nambah 1 sholat saja, subuh dan subuh qadha, zuhur beneran dan zuhur qadha, maka dia akan selesai dalam waktu setahun. Benar nggak? Benar kan ya? Oke. Dari saudara Aldi, Bang Aldi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya orang bunuh orang tidak sholat sengaja dapat terkena hukum ta'zir dari qadhi nggak? Bisa dilihat situasinya gimana. Bisa. Kalau ta'zir bisa. Bagaimana jika mengundur sholat tapi ternyata lupa? Misalnya kasus kuliah untuk sholat isya. Kuliah untuk sholat isya karena rapat. Gimana? Ini kurang jelas. Mengundur sholat tapi ternyata. Jadi misal Gimana?
ingin mengundur sholat isya gitu sengaja, jadi nggak sholat isya di awal waktu, tapi ternyata Oke. habis rapat Keskip. lupa. Ya lupa. Ini Iya. nggak boleh ya. Itu Bang Aldi masuknya kan, kemana? Bang Aldi tokoh DPM, nggak boleh ya. Tokoh DPM UI harus memberi teladan. Nah, ketua FUSI juga kan tahun lalu. Nggak boleh. Harus ditegaskan ke teman-teman sekalian, teman-teman FUSI, FTUI, dan juga LD lainnya, dan juga DPM dan BEM. Ini diingatkan bahwa kalau rapat oke, boleh nunda sholat. Nanggung saya boleh nunda sholat karena mengerjakan sholat di awal waktu bukan wajib. Dalam banyak kasus malah mungkin topik yang sedang dibicarakan di rapat itu sangat penting dan nggak bisa ditunda untuk istirahat sholat dulu. Oke, it's okay, tapi harus diingatkan betul-betul. Berarti di sini peranan teman-teman sekalian yang peduli dengan Islam, itu peranan al-ma'ruf nahi mungkarnya harus penting itu berjalan. Jadi kayak gitu, gimana mengundur sholat tapi ternyata lupa, maka berarti dia di sini, kalau dia meniatkan, saya mau niat sholat ntar nih, jam tertentu, lupa, ya, maka dia dimaafkan. Tapi kalau dia, ntar aja deh, tapi intarnya nggak niat mengerjakan di waktu tertentu, artinya tidak ada azam, maka dia berarti mukosir, dia orang yang teledor. Jelas ya? Allah. Saudara Irfan bertanya, jika seorang sudah lama meninggalkan sholat karena malas, lain terus bertobat, apa harus diqadha semua sholatnya? Betul. Exactly. Dari Galaksi A10, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama dari 4 bersaudara, adik saya sudah balik, mereka lalai akan sholatnya, lalu saya ingat, kadang saya pukul kalau nggak sholat. Orang tua juga sudah mengingatkan, tapi mereka nggak berani tegas, dan adik saya ini terkena dimanja. Apa boleh saya mengingatkan mereka, dan jika tidak melakukan, saya pukul? Saya tidak tahu. Waalaikumsalam. Wisnu Nugroho. Saudara Wisnu Nugroho, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengqadha sholat yang ditinggalkan? Ini tadi saya nggak tahu, karena ini kasusnya mukul bukan orang tua ya. Saya nggak tahu, nanti coba dicari ya. Ingetin saya pertemuan depan atau di akun ya. Nanti japri di DM aja, nanti saya jawab, soal cari jawaban. Boleh nggak kalau orang tuanya tidak melakukan, ayah ibu, karena mereka wajib nih mukul anaknya, itu wajib. Mereka nggak lakukan, apakah kakak boleh? Ya. Kalau disuruh sama ayah, kakak kamu pukul, itu jelas boleh ya. Kakak, ya kamu, ayah berikan hak untuk memukul, itu jelas, berarti taukil di sini. Tapi kalau enggak, itu pertanyaan saya nggak tahu. Bagaimana mengqadha sholat yang ditinggalkan masa lalu? Lupa sholatnya mana aja, berapa kali? Dikira-kira saudara Wisnu, dan ambil terbanyak aja, ambil aman, ya, lupa ini berapa sholat. Oke. Dari Hendra, bagaimana orang sengaja pernah tinggalkan sholat? Tidak. Apakah harus diqadha sholatnya? Betul. Ya. Dari Danindra, ini terakhir ya. Oke, bagaimana? Kita udah keluar waktu. Udah akhrojahan waktiha. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika dalam kamar operasi dia harus monitor. Wah, ini dokter Danin. Oke, dokter Danin. Kepala hal dokter Danin. Jika dalam kamar operasi dia harus monitor pasien. Oke, sampai terlalu sholat. Bagaimana? Ya, berarti di sini dia kenapa melakukan waktu sholat? Kan dia bisa niat jamak, dok. Aturan dia kalau gitu, wah, ini harus monitor nih, niat jamak. Oke, kalau ini sholatnya nggak bisa dijamak nih, sholat subuh misalnya, nggak bisa dijamak, maka dia sholat di tempat itu. Sholat di mana? Di ruangan, bisa, nggak apa-apa. Sholat nggak harus di masjid, nggak harus di musola. Di situ nggak apa-apa, sholat di sejadah sholat. Wah, dia harus standby, matanya ngeliatin monitor. Oke, kalau gitu dia berarti ada uzur, dia boleh mengerjakan sholat nanti. Dia ada uzur. Enggak. Kayak gini dia harus ngeliatin terus gitu. Nggak tahu. Ya, nantinya dicari jawaban. Kalau harus ngeliatin terus. Tapi kalau enggak, maka dia harus sholat saat itu. Wallahu a'lam. Cukup sampai sini. Terima kasih atas kehadiran dan kerendahan hati teman-teman sekalian. Saya lihat ada beberapa ustadz ya. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, mohon dikoreksi dan diberikan tambahan informasi nanti mungkin di Japri. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada Bang Zul selaku moderator. Ya. Ini kok ada pertanyaan terakhir Nanda. Gimana cara menyikapi perbedaan? Ya, toleran saja. Perbedaannya mu'tabar. Tapi kita ikutin pendapat yang kita yakin. Oke, silakan Bang Zul ditutup. Bang Zul, tes?